Semua, jumpa lagi di Estimologi. Buat kamu para pecinta buku, pengoleksi buku, dan yang suka kalap kalau belanja buku, maka ajang yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi buat kalian semua. Big Bad Wolf atau BBW 2020 kembali hadir untuk menyapa para wolfies di Jakarta dan sekitarnya. Nah, saya berkesempatan hadir ngikutin preview sale-nya di tanggal 5 Maret kemarin. Dan di video kali ini saya mau share ke kalian fakta-fakta yang saya temui tentang Big Bad Wolf Jakarta tahun 2020. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan sekarang juga tekan tombol subscribe dan juga kasih like-nya supaya saya semangat nih untuk selalu bikin video-video terbaru tentang aktivitas literasi dan tentang buku-buku yang saya baca. Oke, langsung saja kita bahas fakta-fakta yang saya temui di BBW 2020. Fakta yang pertama, dan ini juga adalah hal pertama kali yang saya temui di BBW, ya setelah saya mengikuti beberapa kali BBW di beberapa kota juga, yakni adanya pemeriksaan suhu badan. Tentunya kalian tahu dong kalau kondisi dunia saat ini, ya termasuk di negara kita, itu sedang santer-santernya melawan wabah virus COVID-19. Nah, salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona ini dilakukan juga di ajang BBW, yaitu setiap pengunjung yang masuk itu akan diperiksa temperatur suhu tubuhnya. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius atau sedang demam gitu ya, tentunya tidak diperkenankan untuk masuk di area BBW karena khawatir sudah terpapar dengan virus COVID-19. Karena itu saran saya, kalau kalian memang lagi nggak fit atau nggak enak badan, mendingan istirahat dulu aja di rumah sampai udah fit, baru deh ke BBW. Lagian BBW-nya buka sampai tanggal 15 Maret nanti loh. Atau kalau misalnya sampai tanggal 15 Maret kalian juga masih belum bisa fit untuk datang ke BBW, maka bisa titip di Justip yang ada, yang biasanya berjibaku di BBW untuk membeli buku titipan dari orang-orang di rumah, atau juga bisa nitip ke teman kamu yang kebetulan memang ada rencana ke BBW. Yang jelas menurut saya sih kesehatan pasti lebih penting, jadi jangan sampai karena takut kehabisan buku-buku di BBW terus kalian jadi tidak memperhatikan kesehatan kalian. Fakta kedua, booth makanannya itu ada di dalam area belanja. Nah, para pengunjung yang kelaparan berburu buku atau mengantri terlalu lama gitu ya, mungkin mereka berubah pikiran, bisa langsung aja ke area food court dan makan di situ. Dan juga ada petugas yang akan stay di situ untuk ngejagain barang belanjaan buku kita atau troli kita di situ ya. Meskipun yang saya tahu sih ada batas waktunya, yaitu sekitar 1 jaman. Kalau lebih dari 1 jam itu biasanya akan disingkirkan. Karena setahu saya sih memang ada aturan gitu ya di BBW bahwa troli buku yang diparkir begitu aja itu biasanya akan langsung dibereskan oleh petugas kalau dipantau lebih dari 1 jam ada di tempat tersebut gitu. Nah, mengacu pada aturan ini mungkin juga mereka menerapkan yang sama untuk orang-orang yang mau masuk di food court. Nah, untuk makan di food court itu ada sistem ngisi kartu makan gitu minimal 50.000, dan itu bisa dengan tunai atau juga dengan debit BCA. Anyway, saran saya sih tetap yang paling bagusnya adalah kalian bawa bekal dari rumah, bekal makan dan minum gitu ya. Dan bisa melipir kalau memang udah kelaparan untuk makan bekal kalian. Karena sebenarnya makanan dan minuman yang disediakan, yang dijual di sana itu juga lumayan harganya. Rata-rata 40-50 ribuan untuk satu porsi makanan. Dan itu makanannya ya biasa-biasa aja, standar-standar aja, no something special. Jadi mending bawa bekal aja deh. Fakta ketiga, buku anak masih jadi inceran terlaris. Sepertinya BBW memang punya daya tarik tersendiri ya buat para orang tua dan anak-anaknya. Dan memang saya lihat sih setiap tahunnya island buku-buku anak baik yang import maupun yang dalam negeri punya itu selalu yang paling rame, selalu yang paling cepat restock buku-bukunya, dan selalu yang memang diburu oleh para wolfies maupun para pasukan Justip. Di tahun 2020 ini juga demikian, masih sama ramenya, dan saya lihat yang paling jadi andalan mereka itu adalah buku ajaib. Buku bergambar untuk para balita
yang kalau di-scan menggunakan iPad itu bisa memunculkan tokoh-tokoh animasi yang bergerak dan bersuara. Ini tinggal di-scan aja, gini maksudnya. Ini 360 derajat, jadi mau diputus kayak gimana pun, selagi nge-scan-nya betul, dia nggak akan berubah gitu ya. So, nggak heran kalau ini sangat menarik perhatian para orang tua dan anak-anaknya. Fakta keempat yang saya temui di BBW 2020 adalah masih preview sale-nya aja, ngantrinya udah panjang banget. Yes, awal-awalnya sih saya berasanya masih sepi banget ya, karena saya datangnya kan siang. Tapi semakin sore, semakin ramai saja orang yang datang di sana. Pertama datang sih saya masih yang muter-muter dulu gitu ya, sambil nge-tag video dan juga ngintip-ngintip buku inceran saya, tapi nggak langsung saya ambil karena saya megang kamera dan itu ribet banget kalau harus megang-megang troli juga untuk masukin buku. Terus setelah istirahat sebentar di food court, saya niatnya mau balik lagi untuk ngambil buku yang udah saya incer tadi. Dan pas ngeliat lagi nggak nyangka antriannya udah panjang banget. Padahal itu baru previewnya aja loh. So I believe di tanggal 6 sampai tanggal 15 itu pasti lebih rame lagi nantinya. Fakta kelima, Mizan Group masih menguasai pustaka dalam negeri yang ada di BBW. Sepertinya sih memang ada kerjasama eksklusif gitu antara pihak BBW dan pihak Mizan, sehingga buku-buku penerbit lain yang mau masuk di BBW ya itu harus mengatasnamakan Mizan Group. Tapi tentunya yang tetap mendominasi adalah buku-buku dari grup Mizan sendiri. Salah satunya adalah dari penerbit Qonita. Penerbit Qonita ini termasuk penerbit yang saya suka ya, karena fokus untuk menerbitkan buku-buku yang mengangkat isu-isu perempuan, baik itu buku-buku hasil terjemahan dari luar negeri maupun buku-buku yang memang dari pengarang dalam negeri sendiri. Saya udah beberapa kali review bukunya Qonita, salah satunya adalah The Kite Runner karya Khalid Hosseini yang pernah saya review juga di channel ini. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa klik link yang ada di atas. Dan buku The Kite Runner ini adalah salah satu buku yang bisa kalian temui di BBW 2020 Jakarta. Wait, siapa itu ya? Ada satu lagi. Halo, Booktuber Rifki tertangkap kamera sedang bikin konten. Si Rifki juga ternyata tertarik dengan buku novel terjemahan Emma karya Jane Austen yang diterbitkan oleh penerbit Qonita. Salah satu novel yang jadi inceran saya juga tuh. Ini dia, fakta ke-6 yang saya temui di BBW 2020 adalah ternyata BBW itu bisa jadi ajang kopi darat untuk komunitas literasi. Kita ketiga nih. Ketemu. Ini klub booktube semua ini, sumpah. Ada cerita si Haris dari channel Kanvas Kata yang ketemu sama followersnya yang juga subscriber dia di channelnya. Ada juga cerita saya, Haris, dan Rifki untuk pertama kalinya ketemu dengan anggota termuda dari Booktube Indonesia, yakni Salsabila dari channel Salting. Thanks ya BBW! Nah, itu dia beberapa fakta BBW 2020 yang saya temui saat saya mengunjungi acara preview sale-nya kemarin. Terus terang, ini adalah kali pertama saya mengikuti preview BBW dan menurut saya nggak ada yang begitu jauh berbeda sih antara previewnya dengan yang real BBW-nya. Mungkin yang agak berbeda adalah lebih lengang sedikit dan masih terlihat tumpukan buku-buku yang meninggi. Saya justru mungkin lebih cenderung suka sama yang real BBW-nya karena dari pengalaman saya tahun-tahun kemarin itu banyak games-games seru yang dibuat di arena hall sambil orang-orang itu berbelanja gitu ya, dan itu menyenangkan sekali, kita bisa dapat hadiah gitu yang itu nggak bisa terlihat di acara previewnya sih. Well, mungkin untuk sebagian orang ya pasti mikir ya memang kan orang datang ke hall itu untuk belanja buku ya, bukan untuk yang seru-seruan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang memang bukan di Tangerang lokasinya ya, jauh-jauh datang, mereka want something more gitu ya, mau ada hiburan yang mungkin bisa bikin mereka lebih semangat lagi untuk berburu buku. So, itu sesuatu yang bisa diperhatikan oleh panitia dan ya orang-orang yang berkaitan dengan BBW ini. Nah, semoga fakta-fakta yang saya share ini bermanfaat untuk kalian, terutama yang belum pernah pergi ke BBW atau memang sedang menimbang-nimbang nih mau pergi atau enggak ya.
That's all for this video. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi kamu supaya kamu selalu bisa update video-video terbaru yang ada di channel ini. Thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya.